dari surga hama-hama. Siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Siap. Semua sehat? Sehat. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Ketua kelas boleh melaporkan kehadiran siswa pada hari ini. Kelas 4 semuanya hadir, Bu. Puji Tuhan, pada hari ini semua kita hadir dalam keadaan yang sehat. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan mendalami sub-elemen bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Mari kita mengundang kehadiran Tuhan untuk boleh bersama kita dalam doa. Mari kita mengambil sikap berdoa. Berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang pengalaman bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Semoga kami bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel untuk selalu sabar dan setia. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami kisah bangsa Israel memasuki tanah terjanji sehingga mampu mewujudkan nilai kesetiaan dan perjuangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, apakah kalian mempunyai cita-cita? punya. Ya. Apa yang harus kamu lakukan untuk mewujudkan cita-cita kalian? Oh, belajar dengan sungguh-sungguh. Apa lagi? Oh, tekun dan berdoa. Pernahkah kalian merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kalian? Pernah. Iya, pernah kita merasakan. Tepuk salut. Salut, salut. Anak-anak, kita akan dihantar dengan cerita kisah sukses anak rantau. Mari kita baca secara bersama-sama. Mari. Kehidupan tidak selalu mulus seperti jalan tol. Ada banyak lika-liku yang harus kita lewati. Apa yang kemudian kita katakan tentang hidup tidak bahwa hidup itu Panjang dan menampik transparansi. Baik anak-anak, setelah kita mendalami cerita tadi, kita dihantari oleh beberapa pertanyaan. Siapa nama perantau dalam cerita tadi? Bapak Julius. Oh, Bapak Julius. Untuk apa dia pergi merantau? Untuk meraih mimpi yang ingin sukses. Oh, apa pelajaran yang bisa kamu petik dalam cerita tadi? Ketika kita punya mimpi, kita harus berusaha dan yakin akan pertolongan Tuhan. Anak-anak, semua kita memiliki Cita-cita dan harapan untuk meraih cita-cita. Maka kita harus berjuang, belajar, dan terus berlatih. Nah, apa yang dialami oleh kisah tadi, Bapak Julius itu merupakan bagaimana berat perjuangannya untuk bekerja, merantau di tanah orang, dan menjadi seorang bapak yang sukses. Dan Bapak Julius ini dia yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan
membantunya. Maka Bapak Julius itu pulang ke kampung halamannya karena dia sukses di tanah rantau. Anak-anak, kita akan dihantar juga dalam cerita kitab suci, diambil dari kitab Yosua bab berapa? Bab 24 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama. Pembaruan sejarah Mesir. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya kedua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Setelah kita membaca kitab suci tadi, kita akan dilihat juga dengan slide bagaimana Yosua menggantikan Musa. Mari kita lihat bersama-sama. Bukan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abahmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti Seorang yang penuh roh, letakkanlah kepadanya perintahmu, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua, ia meletakkan tangannya atas Yosua Tuhan dengan perantaraan Musa. Setelah kita mendengar slide kitab suci tadi dan juga baca teks kitab suci yang diambil dari kitab Yosua tadi, Ibu akan membagikan kamu di dalam 3 kelompok dan mengerjakan beberapa pertanyaan. Nanti dilihat di sana. Ini kelompok 1, soalnya masing-masing ada di kelompok 1, ini kelompok 2 dan juga kelompok 3. Silakan kerjakan dengan pertanyaan-pertanyaan masing-masing yang sudah Ibu bagi di dalam LKPD kalian. Silakan. Diskusi di dalam kelompok tadi, Ibu minta dari kelompok 1, 2, dan 3 boleh mempresentasikan hasil diskusi. Kita beri kesempatan kepada kelompok 1, silakan. Isi wejangan terakhir Musa bagi bangsa Israel adalah: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, buktikanlah cintamu dengan jalan yang ditunjukkannya. Sekian dan terima kasih. Ya, diberi kesempatan kelompok 2. Yang dikatakan Allah kepada Musa di atas gunung Nebo. Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, kepada keturunanmu, dan akan kuberikan negeri ini. Beri kesempatan kepada kelompok 3. Kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah terjanji. Hampir 40 tahun umat Israel berjalan menyusuri padang gurun. Setelah Musa wafat, Yosua memimpin bangsa Israel, yaitu di tanah terjanji Kanaan. Salut, salut. Kita semua berdiri, kita bernyanyi.
terkasih, ketika mencapai usia 120 tahun, Musa wafat dan dia memilih siapa? Ya, dia memilih Yosua untuk menggantikan memimpin bangsa Israel menuju ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Anak-anak, karena sebelumnya Tuhan Allah telah menunjukkan tanah Kanaan ini kepada bangsa Israel. Karena di tanah Kanaan itu ada tanah yang bagaimana di Kanaan? Yang subur. Oleh karena itu, umat Israel ini adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan siapa? Allah. Walaupun seringkali mereka apa? Iya, tidak setia kepada Allah. Tepuk salut. Anak-anak yang terkasih, mari kita merangkum seluruh pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa memberi rangkuman terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Ya, Adik. Umat Israel sudah bebas dari perbudakan di Mesir. Iya. Oh, Safira. Selama 40 tahun berjalan menyusuri padang gurun. Iya. Baik anak-anak, umat Israel itu sudah bebas dari perbudakan di mana? Mesir. Siapa yang memimpin mereka? Musa. Mereka berjalan menyusuri padang gurun itu selama berapa tahun? 4 tahun. Iya. Lalu mereka di padang gurun mereka merasa lapar. Dan pada saat itu juga Tuhan memberikan mereka apa? Mana dan burung puyuh untuk menjadi makanan bagi mereka. Nah, dalam perjalanan itu Musa usianya sudah tua, dia akhirnya meninggal pada usia 120 tahun. Dan di saat itulah Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju ke mana? Tanah terjanji. Anak-anak, di sini ada lembaran asesmen sumatif. Apa yang telah kamu dengar dan dalami dalam pembelajaran hari ini, silakan Anda kerjakan. Nanti dikerjakan ya. Dikerjakan. Di sini juga ada lembaran refleksi. Silakan Anda kerjakan ini. Ditulis yang rapi di rumah kalian masing-masing. Besok dikumpulkan. Anak-anak, untuk aksinya kalian tuliskan doa syukur atas kesetiaan Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan kamu setiap hari. Tulis doa syukur di dalam kertas. Lalu yang berisi tentang ungkapan syukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidupmu dari hari ke hari hingga pada detik ini. Anak-anak yang terkasih, terima kasih atas partisipasi kita dalam pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai seorang peserta didik. Mari kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih sudah bersama kami dalam pelajaran hari ini. Amin.